Jadi bokap gue pinter sih, jadi dia itu bikin gue nginep di sana selama 1 minggu. Untuk ngobrol sama ibu-ibu di sana, terus anak-anak sekolah juga sampai TK tuh kayak kita ngobrol sharing dan lain-lain. Di situ pola pikir gue berubah. Kayak mereka banyak yang mereka butuhkan tapi tidak terrealisasikan. Itu gue soalnya orangnya kayak jiwa sosial bisa dibilang kayak tinggi gitu. Kayak maksudnya kayak kalau ada ngelihat orang yang kesusahan kasihan kayak gitu. Jadi makanya pas gue ngobrol sama mereka, wah ternyata banyak banget yang harus dibenahi gitu loh di daerah situ. Makanya gue mikir kayak. Dan itu alasannya kenapa akhirnya gabung ke Demokrat? Alasan gabung ke Demokrat dari dulu gue suka SBY. Sebenarnya banyak kalau partai yang nawarin, cuman dari dulu suka SBY karena gak tau kenapa. Halo Sobat WK, kembali bersama program Bincang PW bersama saya Arif Pujuwalyo, dan saat ini saya bersama narasumber seorang wanita. Dia sempat muncul di televisi tahun 2011 mengikuti ajang Indonesian Idol, yaitu Dera Siagian. Rame ya? Rame. Kak Dera, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Dera Siagian sekarang ya, udah bukan Dera Idol lagi. Idol cuma jadi latar belakang aja ya? Latar belakang. Kak Dera, lagi sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuk buat pencalonan. Jadi ikut politik, terjun politik dikit, belok dikit. Belok dikit ya? Belok dikit di entertain. Oke, kita sebelum ngebahas perjalanan karirnya Kak Dera nih, gue pengen ngebahas sedikit soal alasannya Kak Dera nih terjun ke politik, karena jarang banget ya penyanyi jebolan Idol itu mau ke politik. Dan sebelum Kak Dera ada Karen Poro yang dia idol pertama kalau nggak salah, angkatannya Joy Tobing, Delon kalau nggak salah. Dan sekarang Dera Idol. Kenapa sih Kak Idol tuh jadinya Kak Dera mau terjun ke politik? Apa alasannya? Sebenarnya penawaran politik dari 2019. Serius? Iya. Jadi keluarga aku tuh emang kebanyakan dari politik. Kebanyakan. Jadi terus kebetulan kan emang orang tua juga orang Cianjur asli, ya kan. Jadi dari situ tuh 2019 belum ada kepengen lah, masih fokus di karir dan segala macem. Nah pas udah kebetulan nggak lama nenek meninggal, itu sempat ke kampungnya. Terus kemarin kan sempat ada bencana alam ya, di Cianjur betul. ya. Nah terus di situ sempat ada tawaran, bukan nawar sih, lebih ke diri sendiri yang pengen kayak, Kak masih bisa ngasih kalau mencalonan kayak gitu. Tapi lebih ke aku ngambilnya Dapil 5, jadi itu Cianjur Selatan, bukan di Cianjur kotanya. Jadi di situ aku pengen kayak mulai kayak aduh Cianjur Selatan nih UMKM-nya banyak banget nih, pengen ningkatin UMKM dan kreativitas anak muda di situ untuk lebih berkembang, gitu loh. Karena di situ denger-denger kan bakal jadi kabupaten tuh. Iya, ya kan. Jadi infonya. Aku pikir kayak wah nggak ada salahnya kalau misalnya udah saatnya terjun, dan di usia yang sekarang 29 tahun juga udah kayak ikutin jejak orang tua aja deh. Kayak gitu. Karena orang tua. Iya. Dulu ada desakan nggak sih dari orang tua kayak, ayo dong ke politik, maksudnya pokoknya kamu harus terjun politik gitu? Atau awalnya ada, jadi pas itu pas kapan tuh? 2012 selesai Idol. Itu aku masih kuliah musik. Itu udah mulai ada desakan untuk masuk ke terjun dunia politik. Cuman di situ kayak wah nggak deh, masih pengen suka main kan, masih suka musik, kreativitas, main film dan lain-lain. Jadi belum ada kepikir untuk ngurus hal-hal kayak gitu. Oke. Selain yang tadi, hal yang maksudnya bikin hati Kak Dera klik gitu buat ke politik apa sih? Tadi kan dijelasin, ada alasan lain kah? Alasannya adalah pas aku tuh jarang banget pulang kampung. Ya, jadi pas kemarin sempat ke Cianjur Selatan, ke kampungnya mamaku gitu. Aku ngelihat situasi di sana dari mulai anak mudanya sampai orang tuanya. Aku pengen membangun Cianjur Selatan lebih baik lagi lah, kayak gitu loh. Dan aku lebih ke sharing sih sama mereka. Apa sih pengennya kayak gimana ke depannya, karena berbakti ke tanah kelahiran ya? Ya, berbakti ke tanah kelahiran bener. Karena kayak maksudnya udah terlalu lama nih gue di Jakarta, jadi kayaknya kalau balik ke Cianjur harus berguna dikit lah gitu. Jadi makanya gue kayak udahlah. Iya. Tapi dulu maksudnya kan 2012 suruh terjun ke politik tuh langsung. Terus belum mau karena mungkin masih menikmati waktu mudanya ya, masa mudanya gitu. Terus pandangannya Kak Dera terhadap politik dulu seperti apa sih? Politik itu
rumit gitu. Ya sih dulu rumit. Terus gue mikirnya kayak, waduh ngurusin rakyat banyak banget gitu kan, tanggung jawabnya besar lah, ya nggak sih. Dan pro kontra juga pada saat gue posting politik tuh pasti ada pro kontranya. Gitu. Jadi makanya di situ setelah gue terjun ke dunia politik, masuk ke lingkungannya mereka, ternyata nggak seburuk yang gue pikirin kok. Gitu loh. Ternyata justru pandangan kita lebih luas untuk bisa ngebantu masyarakat dan lain-lain kayak gitu. Dan caranya lo memupuk mental lo, kesiapan lo buat terjun politik itu seperti apa Kak? Karena kan tadi lo bilang politik itu rumit ya. Terus rumit ya. Lo udah berhasil mengubah pola pandang lo gitu. Tapi sampai akhirnya lo harus bisa mengubah dari dalam diri nih ya. Sampai akhirnya lo mau ke politik, itu seperti apa prosesnya waktu itu tuh? Jadi bokap gue pinter sih, jadi dia itu bikin gue nginep di sana selama 1 minggu. Untuk ngobrol sama ibu-ibu di sana, terus anak-anak sekolah juga sampai TK-TK tuh kayak kita ngobrol, sharing dan lain-lain. Di situ pola pikir gue berubah. Kayak mereka banyak yang mereka butuhkan tapi tidak terrealisasikan. Itu gue soalnya orangnya kayak jiwa sosial bisa dibilang kayak tinggi gitu. Kayak maksudnya kayak kalau ada ngelihat orang yang kesusahan, kasihan kayak gitu. Jadi makanya pas gue ngobrol sama mereka, wah ternyata banyak banget yang harus dibenahi gitu loh di daerah situ. Makanya gue mikir kayak gue siap deh gitu. Tapi masih embel-embel di belakang bokap gue ya, karena kan bisa dibilang pengetahuannya masih minim lah gitu. Dan itu alasannya kenapa akhirnya gabung ke Demokrat? Alasan gabung ke Demokrat, dari dulu gue suka SBY sebenarnya banyak kalau partai yang nawarin, cuman dari dulu suka SBY karena gak tau kenapa kayak itu apa ya, seiring berjalannya waktu gue juga kayak amazed aja gitu. Kok tiba-tiba gue Demokrat ya? Iya. Sedangkan dulu gue pilih SBY juga gitu loh. Gitu sih. Tapi bokap maksudnya di politik juga gabung jadi kader juga? Nggak gabung jadi kader sih. Tapi kepengurusannya aja. Kepengurusannya. Karena kan bokap dulu polisi kan, jadi kan nggak boleh gabung. Iya. Dan apa ya? Apa aja yang udah maksudnya yang lu pelajarin gitu selama akhirnya gabung? Banyak sih, kayak jiwa sosial gue lebih luas karena dulu gue kan don't care ya orangnya. Don't care, terus kayak ngelihat pandangan apalagi pas gue gabung nggak lama bencana alam itu gue turun langsung sama teman-teman kan. Banyak banget teman-teman artis gue yang kayak menawarkan diri untuk gue gabung dong ikut jadi pengurus aja gitu untuk masuk Demokrat dan lain-lain. Banyak sih, jadi lebih peduli sama sekitar kayak gitu. Dan hari ini baru ada gempa lagi kan di Cianjur, makanya gue kayak besok mau ke Cianjur langsung. Kayak gitu. Kayak gitu. Nah, waktu pas lu ke Cianjur gitu gempa yang pertama, masih banyak yang kenalin lu nggak, Der? Karena kan lu udah jarang banget ya, beredar udah jarang banget ya beredar ya. Banyak karena rambut gua kali ya. Jadi orang tuh kayak langsung notice karena rambut gua daerah gitu. Banyak sih, masih lumayan banyak lah. Siap. Dan untuk maksudnya selain ingin mewakili rakyat gitu, lu kenapa yakin untuk maju buat nyalek di tahun 2024 nanti? Karena menurut gue di generasi tahun 2024 ini butuh sosok yang milenial. Banyak banget, even itu tukang sate nih, gue lagi makan sate. Mereka sendiri yang ngucapin kayak kita nih di sini warga lebih pengen anak-anak muda yang nyalek gitu dibanding orang-orang yang sudah pensiun itu nyalek. Karena rata-rata orang yang sudah pensiun itu, ini nggak judgement ya, jadi itu memang dari pernyataan si tukang sate itu. Jadi dia bilang, kalau yang udah tua itu biasanya dia akan memikirkan dirinya sendiri daripada rakyatnya. Katanya gitu kan. Ya, katanya. Ya, katanya kan. Itu kan argumennya dia gitu. Jadi beberapa orang yang memang sudah naruh harapan sama gue sendiri di wilayah itu. Kayak gitu. Berarti maksudnya, dan respon lu, kan lu udah mengumumkan gitu gabung ke sebuah partai gitu, dan siap untuk nyalek. Lu setelah itu kan lu sempet ke Cianjur juga nih, buat bantu-bantu korban bencana alam gempa di sana. Dan banyak yang tahu juga nggak sih kayak lu bakalan nyalek gitu di 2024? Nggak tahu. Seriously? Jadi gue datang memang pakai baju Demokrat, tapi mereka banyak yang nggak tahu kalau gue tuh bakal nyalek di situ.
gitu. Karena kan gue di Cianjur Selatan nyaleknya kan. Jadi yang udah notice sebenarnya di Cianjur Selatan, itu kampungnya Lesti Kejora ya. Di situ. Untuk Lesti nggak nyalek ya, kalau nggak lewat. Kalah gue kayaknya. Kalah saing. Gue kalah saing itu kayaknya karena kan dangdut kan. Iya betul. Iya. Oke. Dan sudah yakin berarti sudah memantapkan hati buat terjun ke politik berarti, Der? Insya Allah udah. Insya Allah sudah. Dan apa ya? Dalam kesiapannya ini yang lo mau kedepanin apa sih untuk Cianjur Selatan gitu buat nantinya nyalek ya? Dan itu udah ACC belum sih dari Demokrat? Udah. Jadi tinggal penomoran aja. Ya doain aja ya. Nomor bagus ya. Kesiapannya sih untuk membangun sampai sini sih visi misi belum terbentuk ya, karena ini masih fokus untuk karena kan ini masih bacalek, belum caleg ya. Betul, belum penetapan istilahnya, belum penetapan, jadi belum ada visi misi yang benar-benar kuat. Tapi yang jelas sih gue mau memajukan Cianjur Selatan untuk lebih baik, jadi bisa jadi kabupaten kayak gitu. Oke. Mantap. Keberaniannya mantap. Tapi lu udah tahu belum sih, kayak misalkan pasti kan sudah ada pemetaan politik dan juga bakal calonnya tuh siapa aja. Lu bakalan menghadapi siapa nanti di Dapil 5? Dapil 5 ya bener ya? Dapil 5 ya bener, Dapil 5. Mungkin senioritas ya. Siapa tuh? Senioritas adalah itu kebetulan dulu teman bokap gue juga. Jadi bokap gue lagi tugas di sana 8 tahun. Dia di situ ada camat gitu. Jadi biasanya kan kita akan pasti adalah saingan itu. Nggak cuman, justru belum tentu kalau kita artis sama artis bersaing, nggak mungkin juga kan. Pasti kan kalau soal politik itu kedekatan sosial. Iya betul. Nah, tapi kan nama, kalau misalnya saingannya artis, nama juga pengaruh juga. Tapi itu lumayan menurut gua itu saingan gua kayaknya. Adalah satu. Selain dia, yang mungkin public figure juga ada nggak sih? Public figure untuk di Dapil 5 so far masih gua sendiri. Masih lu doang? Masih gua doang. Mantap. Makanya doain ya. Gua doain pokoknya Lesti jangan nyalek. Lesti jangan nyalek biar dia naik. Gua mundur. Kenapa emang nggak pede? Karena tuh kotanya dia. Kotanya dia kayak gua tiba-tiba datang, lu siapa gitu. Iya. Karena nggak dipungkiri lah, politik dan warga masyarakat tuh lebih suka dangdut ya. Iya sih. Iya. Gitu. Dan mungkin ada pesan nggak sih lu buat anak-anak muda gitu yang mungkin masih antipati, apa sih namanya, yang masih antipati, cuek gitu sama politik, dan sebenarnya untuk bicara ilmu gitu ya, sebenarnya politik juga mungkin, ini menurut gua aja dibutuhkan juga gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan lu menilai lu sudah terjun ke politik, sudah banyak hal yang lu pelajarin, mungkin apa sih yang lu mau sampaikan gitu buat generasi muda gitu? Buat generasi muda ya? Kayaknya untuk generasi muda di ibu kota ini agak susah untuk gue sampaikan. Iya. Karena pandangannya mereka gak bisa kita paksakan. Betul. Ya gak sih? Betul. Karena kalau kita sudah terjun ke politik, berarti kita udah siap untuk menyerahkan diri, kayak mengabdi sama masyarakat. Jadi gue gak ada pesan apa-apa, karena gue tahu lingkungan di Jakarta ini seperti apa. Tapi semoga sih beberapa teman gue yang kemarin sempat gabung untuk turun langsung ke bencana alam, semoga bisa terketuk hatinya, karena ya udah umur segini lah, ya nggak sih? Apa sih yang dicari? Party, shopping, ngapain lagi, ya nggak sih? Jadi kalau misalnya, apa salahnya kalau kita saatnya untuk mengabdi ke masyarakat, itu juga bisa, ibarat kata masyarakat, keluarga kita apa bedanya? Sama kan? Iya. Jadi ketika kita udah mengabdi ke masyarakat, itu juga akan nyampe ke keluarga kita gitu loh. Jadi buat teman-teman gue sih yang masih suka party, main, semoga cepet ada dibukakan pintu hatinya, dibukakan pola pikirnya lebih luas lagi, karena nggak selamanya hidup itu enak, bener nggak sih? Nggak selamanya hidup itu di atas, itu aja sih. Siap. Semoga lancar terus ya Kak Dera ya di politik, dan
Gue pengen nanya gini nih, Der, lu kan tadi ngerasa juga memang sudah lama juga nih nggak meramaikan industri musik lewat karya-karya gitu, dan ketika lu mau ke politik, mau kapan nih keluarin karya lagi nih? Kebetulan nih rencana itu di bulan Februari atau Maret gue mau ngeluarin single. Sebelum fokus dan concern ke politik lagi. Jadi ada satu single yang gue recycle ulang untuk dijadiin single. Insya Allah mau disegerakan buat rilis. Kenapa recycle, Der? Apa lu merasa diri lu kurang kreatif lagi membuat lagu atau seperti apa? Bener. Dulu kan gue sempat jadi songwriter loh, lagu sendiri. Udah nggak nyampe otak gue buat bikin lagu, nggak nyampe, kayak wah inspirasi gue nggak ada. Oke. Itu lebih kemana genrenya? Pop. Lu sempet DJ nggak sih waktu itu? Enggak, gue nggak suka. Oh, lu nggak suka? Suka gue. Iya. Pop, lebih ke pop itu udah rekaman, maksudnya tinggal lu rilis aja? Udah rampung semuanya, mixing mastering, tinggal rilis doang. Lu sekarang indie apa ada major label sih yang menaungi? Label, ada Pro World. Baru banget masuk, langsung ditawarin single. Oh, berarti kalau lu nggak masuk label nggak jadi tuh singlenya? Iya. Kayaknya gue ya udah deh, gue gini aja deh. Udah jadi queen of endorse aja ya? Iya bener, itu lebih enak loh, bener gak sih? Iya sih. Kayak lu cuma review di rumah, lu dapet duit gitu. Gue ngeliat Instagram dia, Instastory-nya dia, ini kenapa produk mulu ya, yang dibahas ya. Karena hidup harus improve. Kalau kita misalnya concern, gue pokoknya jago nyanyi, gue pengen jadi penyanyi, ya udah. Kalau lu nggak ada job nyanyi, ya siap-siap aja lu nggak makan besok. Tapi setelah sekian lama tuh lu, maksudnya akhirnya nggak ada di naungan label tuh berapa lama? 2 tahun. Iya. 2 tahun sampai akhirnya gue di endorse sama Travel. Terus Travel tuh nanya, lu nyanyi tapi kok lu nggak pernah nyanyi ya gitu. Itu awalnya dari situ. Awalnya dari situ ya, kesentil ya. Iya, akhirnya yang punya Travel itu ternyata punya label. Oh alah. Makanya dari situ dia langsung bilang, lu mau nggak masuk label gue, tapi kita keluarin satu single. Oh, kontraknya langsung sekaligus 2 ya. Jadi enak ya. Jadi enak, endorse sama itu kan jadi enak gitu. Dan lu kagok gak sih setelah 2 tahun nggak punya nggak ada label, dan lu di musik juga udah mulai mungkin udah lu bodo amat lah ya kan? Iya. Sempet kagok gak ketika udah lu gabung label gua tapi keluarin single? Kagok sih. Dulu kan gue sempat sebelum masuk label itu, gue sempat jadi hosting kayak gini nih, ya kan podcast musik dan lain-lain. Pas take vokal lagi agak canggung. Tapi cara nyanyi nggak lupa, cuman kayak lupa gitu untuk memonitor segala macamnya agak lama sih. Yang biasanya gue bisa take vokal itu mungkin kayak 30 menit selesai, itu kemarin 2 jam baru selesai. Yes, tapi nggak nyampe 1 shift kan? Nggak nyampe. 1 shift 6 jam ya? 3 jam ya? Iya, 3 sampai 6 jam biasanya. Lama banget dong. Enggak. Oke. Dan itu recycle lagunya siapa? Flanela. Yang? Aku Bisa. Iya, gue tahu lagi lagunya. Tahu deh. Tahu. Itu lagu racun banget loh. Lagu lama banget tapi legend banget sih. Oke. Itu sempat, maksudnya lu udah untuk proses perizinan sudah nyampe ke sana kah? Sudah, insya Allah lagi diproses perizinan dan lain-lainnya. Nanti makanya kita masih kayak proses untuk rilisnya masih belum tahu kapan gitu. Terus apa mungkin lu menyiapkan sebuah karya yang lu bikin sendiri kah nantinya? Gak tahu gue. Jadi gini, gue orangnya itu nggak bisa multitasking. Jadi ketika nanti gue rilis single, terus ternyata gue harus kampanye dan segala macam, kayaknya gue nggak akan ke distract itu. Jadi tapi kalau misalnya ternyata kampanye santai, karena kan ada kemungkinan kampanye tertutup ya. Jadi ya kemungkinan gue bisa konser di musik lagi juga. Nah kan lu sempet agak bodo amat gitu sama musik. Terus ketika ditawarin masuk ke dalam label, lu baru mau lagi nih, maksudnya baru kepikiran lagi, oh iya gue harus bermusik lagi. Lu masih punya mimpi apa sih di musik? Di musik, mimpi di musik sih lebih ke, dulu gue sempat kayak ngerasa sukses banget 2016 ngeluarin indie kan, indie, album indie gitu. Gue pengen tour lagi sih, gue kangen banget. Jadi gue pengen kayak bikin mini album lagi, terus gue tour lagi keluar kota, ke Indonesia lah, keluar kota gitu. Udah berapa lama lu nggak tour? Wah gila, itu terakhir 2016 ya, berarti kan 2016. 6 tahun ya, 6 tahun 7 tahun ya. 6 tahun 7 tahun. Apa yang lu rinduin tuh untuk tour? Kayak masa-masa dimana orang neriakin nama gue gitu, terus kayak. Emang sekarang udah enggak? Enggak sih, kecuali gue nyanyi masih. Oh iya. Masih, tapi kalau live gitu yang teriak-teriak live Instagram yang teriak-teriak Kadera.
Live Instagram masih. Masih. Karena Instagram aktif kan. Iya. Cuman gue kangen aja kayak nyanyi itu ditunggu-tunggu orang gitu. Oke. Itu aja sih. Gue kangen banget karena di masa tour itu orang nungguin tanda tangan gue, nungguin merchandise juga dan lain-lain. Karena kan di tour itu ada meet and greet dan lain-lain. Iya, betul. Tapi lu sempat manggung nggak sih, maksudnya di sela kan 2000 tadi vakum udah 2 tahun nih nggak bermusik gitu. 2 tahun Sempat manggung? Sempat. Kalau manggung masih jalan. Masih. Kafe atau seperti apa? Sempet di kafe, terus juga sempet di luar kota juga masih. Sempet di luar kota masih. Terus gue juga sempet kontrak sama label minuman gitu, terus bikin single sama mereka. Walah. Jadi sempet ada tur-tur dikit lah, tapi bukan tur yang besar yang kayak gua dulu gitu. Berarti lu maksudnya merindukan suasana panggung besar ya? Bener. Panggung Bukan besar. panggung kecil yang ya udah gitu lo perform selesai. Oh, oke. Der, tapi lu kayak ngerasa kesaingin nggak sih, kayak banyak kan nih penyanyi baru, apalagi yang maksudnya bendera lu tuh Indonesian Idol, semakin kesini bisa banyak banget yang bilang kualitasnya itu makin baik gitu makin kan? bagus ya? Ya makin bagus. Gua akuin iya sih, makin bagus jujur. Karena di Idol yang gua dulu tuh sayang banget ya. Maksudnya nggak terasah semua talentnya dan segala macem. Beda sama Idol sekarang, semuanya naik ya sih. Tapi bagus mungkin karena mungkin kualitas yang mereka pilih juga bagus-bagus kali. Gitu. Jadi gua nggak ngerasa tersaingi sih. Justru malah support. Gue selalu support. Jadi gue mantau kayak oh ini Lyodra bagus banget nih, terus nih Mahalini dan lain-lain. Itu justru gue selalu support mereka. Oh, selalu masih mengikuti berarti masih ya perkembangan mereka. Masih ngikutin dari pas Marion Jola juga. Gue sempat masih kontrakan sama Ajang Mencari Bakatnya. Jadi gue masih mempromokan favorit penyanyi yang di Idol yang gue suka. Oh, gitu. iya. Endorsement jatuhnya. Endorse lagi aja jatuhnya, bukan nyanyi jadi. Iya. Tapi apa ya namanya ya? Lu apa yang dirindukan sih selain yang tadi gitu, bermusik tuh masih maksudnya yang masih apa ya yang lu kangenin, apalagi gitu di dalam prosesnya gitu, selain diteriakin penonton, ditungguin penonton? Prosesnya ya. Proses yang paling gue kangen itu pas produksinya sih. Jadi produksi perjalanan bikin indie itu cepet banget. Waktu itu gue sama ada Govinda kerja samanya. Itu gue ngabisin 10 lagu itu bener-bener hanya dalam waktu 1 bulan lebih dikit lah, 2 bulan kurang. Dan gak lama dari situ kita rilis. Itu prosesnya asik banget kayak karena gue dulu kan suka bikin lagu ya. Jadi proses yang dibikin tuh gue kangen banget, kayak sharing, Kak, ini musik kayak gini. Itu udah nggak gue dapetin, gue kangen sih, kayak gitu. Lu nggak sempet ditawarin sama Mas Ade buat gabung ke labelnya dia? Sempet ngajak. Dia kan punya maksudnya ngejalanin ya? Iya, ngejalanin. Gue sempet masuk label dia. Oke, tapi di situ gue udah jenuh sama musik. Waktu itu lagi jenuh. 2019 waktu itu. Aku tahu, iya gue jenuh kayak ngapain ya gitu. Dari situ gue berbalik arah ke endorsement karena nggak lama dari situ corona kan. Terus kemarin Kak Ade tuh sempet sih sebelum dia viral banget tuh sama lagu Ikatan Cinta ya kalau nggak salah. Iya betul sekali. Itu dia sempat ngajakin buat collabs lagu. Ngajakin collabs doang, nggak suruh gabung lagi? Nggak suruh gabung. Karena gue aja mungkin aneh nih si Dera suka dia gitu kan. Iya betul. Makanya ya udahlah gue cabut aja gitu. Gitu sih. Iya. Tapi lu sempet kan maksudnya udah gabung di label, sempet kontak-kontak dia buat bikinin lagu nggak sih? Kontak sempet. Udah mahal deh sekarang. Ada ini udah nggak bisa harga temen udah piala mulu kalau ke tempatnya dia. Kan? Iya. Kalau dulu kan gue kayak Kak bantuin gue Kak, ini gue ada budget segini gitu, asik lah. Cuman ya kita juga gue sebagai temennya menghargai dia yang prosesnya dari nol sampai sekarang. Jadi kalau dia menghargakan segitu worth it lah, ya kan. Tapi emang bandnya dia semuanya di balik layar semua ya? Ngikut ya? Ngikut semuanya. Asik ya? Asik ya? Gila. Aduh, Der, tapi kayaknya yang gue menilai gini, Dera masih diingat gitu sama masyarakat, tapi bukan lebih kepada bukan lebih kepada karyanya gitu, tapi lebih ke style lo gitu yang mungkin ini transisinya gua rasa tuh kayak jompang banget gitu. Gue soalnya ngikutin lu Idol di 2011. Udah pakai celana pendek. Iya, nyanyi pakai rok gitu kan, pakai dress segini, rambutnya panjang. Celana pendek, gue pakai dress kali doang nih kayaknya. Pakai celana. Iya, pokoknya rambut panjang gitu. Terus maksudnya girly lah. Terus ketika lu setelah nggak ada Idol, ya 5 tahun belakangan ini mengubah. Sempet rambut pendek ya? Itu masih
Kontrak deh kayaknya gue itu. Ya maksudnya rambut panjang tuh, maksudnya itu kan rambut panjang tuh masih girly gitu. Sekarang lebih maco dah ya. Maksudnya gue aja sampai minder nih ngeliat style dia. Gila, gue ngerasa kalah gitu sebagai cowok ngeliat style dia. Sebenarnya kalau dulu kan masih umur 18 tahun masih lucu-lucunya ya. Pakai celana masih pendek. kinis ya. Iya. Terus berat badan juga masih oke lah, masih kecil, masih kurus. Tapi gue orangnya risihan. Risih itu ketika kayak kalau kita pakai celana baju seksi, terus ketika cowok ngeliat tuh gue risih banget gitu, ngerti gak sih? Iya. Ada kan cewek yang justru pede kalau seksi, malah dia kalau tertutup nggak pede. Betul. Tapi ada juga cewek yang kalau justru dia kalau terbuka itu risih. Nah kalau gue tuh tipikal yang risih banget kalau. Kenapa, Der? Risih aja kayak mungkin sebagai cewek ada juga ya pasti paham lah untuk cewek yang kalau diliatin sama cowok. Duh dia mau ngapain gue ya gitu. Padahal sebenarnya mungkin nggak mau ngapain. Tapi karena cowok itu tergantung pola pikir pakaian apa yang kita pakai kan. Betul. Jadi makanya gue lebih baik kayak udah gue tertutup aja deh gitu. Dan hal itu yang maksudnya ngerubah mindset dan style lu sampai sekarang? Ya gue selalu pakai jaket. Selalu pakai jaket kayak gitu. Oh, tapi masih tetap dikenal ya? Itu yang gue heran. Dari proses kayak maksud gue lu beberapa kali gitu mengubah style, maksudnya untuk dapetin jati dirinya, tapi masih ini karakternya Dera gitu, itu yang gak hilang-hilang. Itu memang sudah lu pikirkan gitu? Jadi pada saat sempat potong rambut ya, itu sebenarnya disuruh sama label. Oke. Jadi disuruh sama label untuk ganti brand image karena menurut mereka kayak Der, kamu kayaknya lucu deh gini. Jadi dia ngeliatin model orang luar gitu. Kamu stylenya kayak gini deh, aku diatur stylenya. Karena kalau di label kan diatur kan kita. Iya dulu ya. Nah jadi di situ tapi gue nggak ngerasa nyaman, kok gue nyamannya rambut panjang kayak gitu. Nah jadi pada saat 2 tahun rambut pendek, gue balik lagi ke rambut panjang, itu gue sempat bingung dengan style karena menurut gue rambut itu menentukan segalanya. Betul. Ketika rambut pendek kan kalau gue terlalu girly juga aneh juga ya gitu kan. Jadi gue mikir kayak kayaknya gue back to basic untuk rambut gue dipanjangin. Itu yang sebenarnya awalnya gue mundur dari label. Gue tuh karena terlalu suka diatur, jadi kayak menurut gue kayak ya terlalu ngatur banget gue jadi gue cabut gitu. Oke. Siap Dera, terima kasih nih. Siap. Ini nih gue penasaran gitu, lu tuh dulu sebelum di Idol tuh ngapain sih? Kuliah aja kah atau seperti apa? Kuliah desain komunikasi visual, terus sempet kerja jadi fotografer juga sama teman-teman, sama desain juga. Gak lama dari situ gue sempet ngeband cafe gitu. That's it, itu doang sih. Gak lama dari situ masuk Idol, terus gue pindah kuliah di Jakarta. Iya. Dan perjuangannya waktu itu lu di dalam mes, di dalam karantina seperti apa gitu? Selama berjuang di Idol? Cukup berat ya, karena gue orangnya ansos kan, gak pernah ngobrol dan lain-lain. Jadi cukup berat untuk memperkenalkan diri gue sama teman-teman dan mengakrabkan diri. Itu aja sih, capek sih, dan kegiatannya sampai jam 4 pagi gitu kan. Kayak gitu. Itu yang paling berat lu untuk membuka diri gitu? Iya, membuka diri, mengakrabkan diri dan show off sama suara masing-masing. Ya kan, karena kan kita latihan bareng tuh. Dan mental juga, fisik juga, karena kan itu capek banget ya jam 6 pagi sampai jam 4 pagi. Nah lu tadi bilang gak berat untuk show off suara lu di depan yang lain, apa memang lu gak percaya diri ya? Gak percaya diri gue justru karena gue merasa kayak idol itu kan harus powerful suaranya ya. Betul, sedangkan kalau kata Kak Agnes dulu bilang suara gue lebih ke karakteristik. Bukan powerful, kan beda ya karakter sama powerful. Ketika gue di challenging untuk bawain lagu yang powerful ya gue nggak bisa, gitu. Jadi gue sempet agak minder juga sih sama temen-temen waktu itu. Terus sampai akhirnya lu bisa berbaur itu harus ngapain tuh? Berbaur itu karena susah loh, maksud gue orang yang introvert untuk terbuka sama orang lain tuh susah loh. Mereka yang mulai duluan untuk pendekatan. Jadi panitianya tuh baik-baik banget kan, kebetulan baik-baik panitianya gitu. Kayak wah tahu nih si Dera nih pendiam gitu. Jadi di situ mereka yang mendekatkan diri ke gua. Jadi dari situ gua nyaman. Kayak gitu. Terus menyiapkan materi-materi yang bakalan dibawain per minggunya itu seperti apa perjuangannya, Der? Perjuangannya negosiasinya mantap sih. Karena kan nggak semua lagu yang kita mau di-approve ya nggak sih? Betul. Sometimes ada lagu yang
mereka yang milih. Sampai akhirnya gue keluar itu pasti mereka yang milih, karena nggak selamanya kita ada di zona nyaman. Nah, cuma enaknya idol sekarang, dia bisa mengekspresikan karakteristiknya masing-masing. Kalau dulu nggak. Jadi kayak pada saat lo karakteristiknya begini, coba lo gue challenging pakai lagu kayak gini, ya nggak akan bisa. Oh iya. Kayak gitu. Kalau gitu ikut lagi Der. Nah, ikut lagi ya. Ketuaan gue. 29 tahun ikut lagi ketuaan gue. Iya. Terus maksud gue selama lu menyandang status sebagai seorang public figure gitu, itu lu ngerasa nyaman gak sih atau seperti apa gitu? Gak nyaman. Kenapa? Kenapa? Apapun disorot. Oke. Ya, jadi kayak apapun kayak disimpulkan, tahu netizen kan? Iya. Maha menyimpulkan, maha mengetahui. Jadi mau gue style seperti ini, jalan sama temen kayak gini, mereka pasti judging. Oke. Jadi sebenarnya nggak cuma netizen, media pun sama, ya kan? Ya. Media pun sama. Jadi sebenarnya ada serasa nggak nyaman, makanya kenapa gue sempat mundur dulu, agak hilang dulu. Jadi gue lebih concern ke endorsement. Itu lebih mereka tetap kenal gue sebagai penyanyi, tapi mereka nggak terlalu judging, karena pada saat mereka mengenal gue sebagai Dera Idol, itu banyak banget rintangannya. Tiba-tiba bokap ngirimin, ini apaan, ini media gitu kan. Jadi gue itu nggak nyaman banget itu. Makanya gue kayak bersyukur 2 tahun pas habis corona itu, gue bersyukur kayak endorsement lebih nyaman daripada kalian berkarir. Oh, berarti memang pas pandemi lu ngilang gitu aja ya? Hilang gue udah di influencer gitu. Gue jadi influencer aja deh. Lebih enak sumpah. Jadi diri sendiri. Diri sendiri. Mereka nggak judging mau lo kayak apa, ya udah lo influencer gitu. Tapi kalau misalnya lo jadi penyanyi, lo public figure kok nggak nyontoin yang baik sih kayak gitu. Dan maksudnya dari 2011 gitu sampai sekarang lu punya pengalaman menarik apa sih sama penggemar-penggemar lu? Ada hal apa tuh yang nggak berkesan buat lu tuh? Berkesan. Yang nggak, maksudnya yang nggak bisa lu lupain lah. Jadi waktu itu gue lagi perform di suatu pulau. Jadi bukan ini ya, pulau ya. Jadi lu naik dulu pulau, ada buaya lagi kan. Jadi pas udah nyampe pulaunya, itu excitednya mereka gue nggak tahu. Mereka se-excited itu ngeliat gue gitu. Jadi pada saat perform, mereka tiketnya sampai kewalahan, sampai bodyguardnya kewalahan. Terus gue sampai saking dia mungkin pengen ketemu gue, mereka nyakar. Nangis sambil nyakar, itu nggak terlupain buat gue. Dan itu bodyguard gue sampai ngedorong orang-orang itu. Itu gue kayak amazed, kayak wah ternyata mereka se-excited ini yang lihat gue, sampai nangis kayak gitu, sampai DM, sampai nunggu di lobi hotel. Gue sampai kabur lewat belakang karena gue ditungguin sama mereka bener-bener beribu-beribu orang di pulau itu gitu. Karena maksud gue gini, kenapa sampai lu nggak mau bertemu sama mereka waktu pas di hotel ya? Karena mungkin kalau di panggung anarkis ya. Kalau di maksudnya kalau di acara, lokasi acara kan mungkin bisa dibilang ketika lu diem takutnya anarkis gitu. Betul. Tapi kalau di hotel kan maksudnya ada maksudnya sisi intimate-nya lebih dapat gitu. Sebenarnya gue mau, manajer gue nggak menginginkan. Aduh. Jadi jangan gue. Aduh. Jadi orang suka bilang, Kak Dera nih sombong, bukan gue yang sombong, manajer gue yang sombong. Tuh dengerin ya buat fans ya Dera ya. Terus apa lagi Der? Selain lu kena cakar Der? Kena cakar, ada haters juga. Jadi haters itu akan menjadi lovers jadinya. Iya. Jadi pada saat gue pertama kali manggung di Makassar, ada yang nge-fuck-in gue gitu. Iya, serius. Ngacungin jari. Tapi akhirnya gue nyanyi, gue deketin dia. Ternyata dia teriak-teriak sampai nangis. Berarti kan itu dia sebenarnya bukan haters. Caper jadinya. Itu sesuatu hal yang bikin kita tuh bakal tetap konsen gak nih nyanyi ya gitu kan. Karena kan ada teman gue yang baperan di vacuum, ada juga penyanyi yang kayak malah emosi gitu. Kalau gue malah ketawa. Gitu kayak gue ambil pusing, tapi itu lumayan berkesan sih, ngefakin tuh asik. Itu berkesan banget. Iya. Besok jangan dari jauh, dari depan mukanya langsung. Depan mukanya begini Der. Iya. Der, jari tengah lu Der ya. Terus yang selain itu ada lagi nggak sih kayak misalkan penggemar misterius yang selalu ngikutin lu gitu? Ada sampai sekarang. Seriusan? Jadi gue sempet ngeblok dia itu 2 account. Serem coy, beneran deh, serem banget gue. Jadi itu cowok, dia cowok, jadi dia sampai kalau misalnya penggemar yang kayak cuman nge-spam itu nggak apa-apa lah. Kalau masih kata-katanya bisa kita saring. Betul. Tapi kalau kata-katanya udah kayak kamu tuh sebenarnya jodoh aku. Waduh. Serem gak sih? Kamu jodoh aku udah di Jakarta, kamu tidak mau ketemu sama saya gitu. Pokoknya sampai ngomongin Mariam apa, gue aja nggak ngerti bahasa dia apa. Mariam? Iya, jadi katanya kamu Mariam, aku Ibrahim. Wah. Itu berat buat gue, itu serem buat gue jatuhnya. Jadi pada saat gue blok, udah 2 account, ada lagi. Dia muncul lagi. Itu bisa dibilang fanatik ya jatuhnya ya.
itu obses itu lumayan serem sih. Ada beberapa fans yang kayak gitu, tapi dia salah satu fans yang menurut gua setelah gua blok masih ada. Itu pegawai provider kali. Ya juga ya. Dia ganti nomor berapa kali? Iya, tapi enggak, itu akun Instagram. Oke. Dan hal nekat apa yang dia lakuin sama lu? Dia sempat ke Jakarta, gue tahu karena dia nge-DM spam. Iya. Dia nge-DM spam, dia sempat ke Jakarta, dia mungkin berharap ketemu, tapi karena gue takut, gue nggak mau. Oh. Tapi orang yang excited ada juga pada saat gue ngadain konser di Jakarta, sampai nangis-nangis dari Semarang ke Jakarta cuma buat ketemu gue pasti temuin. Tapi kalau yang fans yang terlalu spamming dan kata-kata nyermin, biasanya gue nggak terlalu nanggepin. Gitu, itu tuh serem buat gue soalnya. Nah kan lu sempet vakum nih di musik nih selama pandemi atau mungkin beberapa tahun sebelum pandemi ya. Fans lu kayak banyak yang minta nggak sih, Kader ayo dong nyanyi lagi, maksud gua ngerilis lagu lagi, ngelahirin karya banyak lagi. Sih. Jadi gue tuh ada grup di line gitu dulu, fans gue semua banyak banget kayak Kak ayo dong tur lagi ke kota kita, bikin single lagi dong, banyak. Cuman guanya masih kayak enggak, males gitu. Setelah banyak pemberitaan negatif sih, jadi gua kayak tahu diri lah, gua mundur dulu gitu. Oke. Berarti maksudnya walaupun lu agak cuek gitu, masih agak cuek gitu di musik tapi fans masih penting buat lu ya? Masih lah, karena fans itu yang bisa naikin nama kita kan, ya kan. Itu penyerang netizen negatif tuh mereka yang belain tuh ya kan, jadi itu penting banget. Iya. Oke Dera, terima kasih banyak obrolannya. Terima kasih Non Dera. Terima kasih sukses juga. Amin buat karir di musik. Ditunggu karya-karya berikutnya. Single Recycle, lagu Flanela. Dan juga 2024 ditunggu untuk nyaleknya ya. Amin, doain ntar kita ngopi bareng. Siap. Pesannya satu, Lesti jangan nyalek ya. Lesti jangan nyalek. Kalau nggak Dera mundur. Kan aku DM kamu nggak nyalek kan. Oke Sobat WK, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu bersama narasumber yang lain dan see you, bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.